Shalom, selamat pagi. Ya, selamat tahun baru. Kita sudah memasuki tahun yang baru, nggak kerasa ya. Di tahun yang baru ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menghampiri Tuhan. Biarlah kita minta penyertaannya sepanjang tahun yang ke depan ini. Mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan yang baru kami bisa bangun dengan tubuh yang baik Tuhan pada hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang tahun kemarin Tuhan, dan saat ini kami mau memasuki tahun yang baru bersama-Mu. Tolong pegang tangan kami, jangan pernah lepaskan Tuhan. Biarlah sungguh Kau tuntun setiap langkah kami. Biar kami bisa memasuki tahun yang baru ini Tuhan, bersama-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau memuji dan menyembah-Mu. Siapkan hati kami, biarlah apa yang keluar dari mulut bibir kami bisa menyenangkan hati-Mu saja Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih yang sejati
dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi arahkan. Ku berikan semua yang berharga, kami beri yang terbaik, oh Tuhan, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Tiada makasar, tiada layak maralah, Yesus Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji Engkau, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, tiada yang layak maralah, tiada yang layak maralah, tiada layak maralah, kami sembah Engkau, kami berikan yang terbaik, tiada layak makasara, tiada layak maralah, oh Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji Engkau, Kaulah segalanya, tiada layak maralah, tiada layak maralah, tiada layak makasara, tiada layak tiada layak makasara, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup kami, tiada layak tiada layak makasar, kami sembah, kami tinggikan Engkau Allah yang baik, Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya di dalam setiap kami, di dalam hidup kami, Yesus Tuhan, bawa kami lebih dalam, menyenangkan-Mu Bapa, mengasihi-Mu Tuhan, kami sembah, kami tinggikan Engkau Allah yang baik, tiada
ya da 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 la ya da. Ya da la ya da la ya da la ya da da. Ya da la ya maka la ya da da. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Ya da la ya wa maka sa da la ya wa da da la ya ma da la ya da 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 da. Yesus, Kau layak ditinggikan, Kau layak terima yang terbaik, persembahan kami bagimu. Ya rala ya rala wa marala, ya rala ya wa marala ya ra. Kami sembah, kami tinggikan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik. Ya rala ya ra 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 ra. Ya rala ya ra 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 ra. Kau layak Tuhan, Kau layak Bapa, layak diagungkan, layak terima segalanya. Kau sungguh layak, Kau sungguh layak, layak disembah. Ya rala ya rala ya rala. Tuhan, kami berikan pujian kami. Ya rala ya rala rala. Ya rala ya rala ya marala ya rala ya rala ya marala ya dada. Oh Tuhan, kami berikan segalanya, kami berikan segalanya yang terbaik bagimu, yang terbaik. Haleluya Tuhan. Ya rala ya makasarana, ya rala 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 rala. Ya rala ya rala ya rala rala. Ya rala ya rala ya rala rala. Ya rala ya rala rala rala. Ya rala ya makasara. Ya rala ya makasara. Ya rala ya marala ya ra. Ya rala ya marala. Ya rala ya rala ra. Ya rala ya rala ra. Ya rala ya rala ya rala. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, Kau Allah yang baik Tuhan. Kau sungguh mulia, Kau sungguh ajaib, luar biasa Engkau Tuhan. Ya rala ya rala ya rala ra. Ya rala ya marala. Ya rala ya marala kasara. Ya rala ya marala ya marala ya ra. Ya rala ya rala ya rala ra. Ya rala ya rala ra ra ra. Kami berikan pujian kami berikan sembah kami yang terbaik bagimu, yang termulia bagimu. Ya rala ya rala la. Ya rala ya rala ya rala ya lawa ya rala ya rala ya rala ra ra ra. Ya rala ya rala ya rala ra ra. Ya rala ya rala ya rala ra ra. Ya rala ya rala ra ra.
persembahkan yang terbaik bagimu. Ya Allah ya Makassar, bawa kami lebih lagi, bawa kami lebih dekat, tenggelamkan kami. Ya Allah ya Makassar, ya Allah ya Yesus, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, Kau Allah yang terbaik. Ya Allah ya Allah ya Allah ya, Kau Allah yang terbaik. Ya Allah ya Makassar, kami tinggikan, kami muliakan. Ya Allah Makassar, terima kasih Tuhan, kasih-Mu tiada habisnya, kebaikan-Mu tiada habisnya, oh Tuhan. Ya Allah ya Allah ya Allah, kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup kami. Ya la 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 la, ya la ya la 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 ya la la ya la 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 ya Makassar, la 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 la, kasih-Mu tercurah, kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup kami. Ya Allah ya Makassar,
sungguh baik di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh Tuhan, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu. Engkau sungguh baik, Kau luar biasa Tuhan, Kau ajaib, Kau dahsyat, Kaulah segalanya, tiada yang makasaran, tiada layar. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan, tiada layar, tiada layar, tiada layar makasar layar. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang baik. Tiada layar, tiada layar wamarada. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu.
hadapan-Mu, yang terbaik bagimu, yang terbaik bagimu. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik Bapa. Ya la ya la la ya la la, ya la ya la wa ya la la la, ya la 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 makasara. Yesus Tuhan, kami sembah. Engkau Allah yang baik, Engkau yang terbaik. Ya la ya la la kasara. Ajaib, 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 ajaib Engkau, luar biasa, luar biasa. Allah segalanya, Allah segalanya, Kaulah segalanya bagi kami, Kaulah segalanya Tuhan. Ya rala ya makasara lala, ya rala ya maralala. Ajaib perbuatan-Mu, ajaib kasih-Mu Bapa. Engkau sungguh Allah yang baik, Engkau sungguh Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan, yang tak pernah tinggalkan kami. Ya la ya la la ya la la la, ya la la ya wa mara la ya la, ya la la ya mara la ya la la, ya la la ya mara la ya la la la, ya la la ya makasara. Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kebaikan-Mu takkan habisnya di dalam hidup kami, di dalam hidup kami. Yesus Tuhan, Kau Allah yang baik, tiada layak maka layak. Yesus Tuhan, pegang tangan kami Tuhan, tuntun langkah hidup kami, jangan pernah lepaskan. Kami perlu Engkau.
sebab Kau Allah yang baik, sebab Kau Allah yang baik. Oh Tuhan, peganglah tangan kami, jangan pernah lepaskan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Tiada laya maralaya ralaya, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Tuntunlah hidup kami, tiada yang akan serah, tiada yang akan serah. Oh Tuhan, ya Tuhan, peganglah tangan kami. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan sendiri. Kami perlu Engkau, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku.
Shalom Bapak Ibu, selamat pagi dan saya ucapkan selamat tahun baru 2022. Sebuah angka cantik ya tentunya di tahun ini, dan kita percaya tahun ini pun Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan akan tetap menyertai kita, memimpin kita, dan Tuhan akan menyediakan segala yang terbaik buat setiap kita yang sungguh-sungguh dan mengasihi Dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mengawali tahun awal yang baru ini, dan kita juga akan mendengar kebenaran firman Tuhan sebentar yang akan dibagikan. Biarlah ini menjadi tuntunan Tuhan buat kita di tahun yang baru ini. Kita berdoa. Tuhan, bersyukur buat tahun yang baru yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kasih setiamu, rahmatmu tidak pernah habis buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, terus tuntun kami, langkah-langkah kami di tahun yang baru ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama dengan kami apapun keadaan, apapun musim kehidupan kami. Doa kami supaya tahun ini menjadi tahun yang luar biasa, tahun yang penuh anugerah dengan Tuhan, tahun dengan kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini. Tuhan, kalau sebentar kami juga akan mendengar tuntunan-Mu, arahan-Mu lewat firman yang akan kami dengar. Kami berdoa supaya setiap telinga yang mendengar diubahkan oleh Tuhan. Hati kami dilembutkan oleh Tuhan, sehingga firman ini sebagai benih yang jatuh di tanah hati kami yang paling baik, yang paling subur, dan akan berkembang menghasilkan buah berkali-kali lipat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari 2 Raja-Raja, pasal yang pertama dan pasal yang kedua sampai ayat yang ke-18. Saudara, di cerita ini kita akan belajar beberapa hal, dan saudara, saya harap saudara bisa membaca kisah ini terlebih dahulu sebelum saya menjabarkannya, sehingga saudara mengerti ceritanya nanti. Ya, kita akan belajar beberapa hal yang menjadi tuntunan Tuhan buat setiap kita di tahun yang baru ini. Saya percaya ini bukan sebuah kebetulan kalau ayat ini diberikan buat kita, jadi pelajaran untuk setiap kita. Nah saudara, di kisah yang pertama, di perikop yang pertama, itu tentang seorang raja yang bernama Ahazia. Dan dia orang yang tidak benar atau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan kemudian dikatakan dia mencari pertolongan dari Baal, dia mencari pertolongan jawaban dari Baal-Baal yang ada pada waktu itu, yang disembah oleh raja-raja pada waktu itu. Dan Tuhan murka, Tuhan marah, sehingga kemudian yang terjadi banyak orang meninggal karena semuanya itu. Nah, kita melihat saudara, pelajaran yang pertama buat kita lewat kisah Ahazia ini, Raja Ahazia ini adalah, yang pertama adalah selalulah saudara kita semuanya di tahun ini mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Raja Ahazia dihukum oleh Tuhan karena ketika dia menerima atau dia mendapatkan kesusahan, dia terjatuh dan kemudian dia mengalami sakit, dia mencari pertolongan dari Baal. Dia suruh orang-orangnya cari pertolongan dari Baal, dan itu membuat Tuhan murka, sehingga kemudian lewat Nabi Elia dia menyampaikan firman Tuhan, dan di akhir kehidupannya dikatakan bahwa Raja Ahazia akhirnya meninggal. Ya, saudara, kita belajar di sini bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan cari pertolongan dari yang lain, jangan cari pertolongan dari manusia, jangan cari pertolongan dari setan dan lain sebagainya. Hanya berharap bersandar kepada Tuhan saja. Karena firman Tuhan di Yeremia 17 ayat yang ke-5 dan ke-7 katakan gini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kita mesti tahu bahwa Tuhan itu nggak suka kalau ada orang yang mengandalkan manusia atau mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, dan hatinya itu menjauh daripada Tuhan. Tuhan gak suka, karena ini akan berakibat buruk buat kita sendiri, buat manusia itu sendiri.
Jadi nggak sukanya Tuhan itu karena dia mengasihi, karena dia mencintai. Seperti seorang bapak yang melihat anaknya sedang bermain-main sesuatu yang membahayakan, maka bapak itu akan mungkin memukul anak itu. Ya, mungkin mengambil sesuatu yang dari tangan anak itu yang membahayakan. Dan mungkin itu menyakitkan buat seorang anak. Tetapi Tuhan atau Bapa itu lebih tahu apa yang terbaik buat anaknya. Seperti itulah cintanya, kasihnya Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita ini dikatakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan, itu bukan untuk kebaikannya Tuhan, tapi untuk kebaikan kita. Saudara mesti melihat dari kacamata cintanya Tuhan. Jadi saudara harus melihat dengan cara pandang yang benar. Sehingga ketika saudara baca ayat ini bukan dengan hati yang ngapain sih Tuhan kok seperti ini, tapi lihat dari kacamata kasih Tuhan kepada kita. Dan ayat yang ke-7 dikatakan gini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini ada satu kontradiksi yang luar biasa di ayat ini, dua ayat ini. Yang satu dikatakan jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri yang kemudian akan membuat hatimu menjauh daripada Tuhan. Tapi dikatakan nasihat yang kedua adalah dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau yang satu ini terkutuk karena mengandalkan manusia dan kekuatannya, tapi yang satu ini diberkati karena mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Kita punya pilihan, kita mau jadi orang yang terkutuk atau mau jadi orang yang diberkati. Saya berdoa supaya kita semuanya memilih menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dengan cara adalah mengandalkan Tuhan, taruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Memang manusia ini kadang aneh, saudara. Anehnya adalah gini, sudah tahu bahwa manusia yang lain atau sesamanya itu nggak bisa diandalkan, nggak bisa diharapkan. Bahkan mereka sendiri nggak mau diandalkan, nggak mau diharapkan. Ya, saya pernah nasihatin salah satu anggota keluarga saya bilang sama mereka, jangan mengharapkan saya terus, tapi berdoa mengharap kepada Tuhan. Saya sebagai manusia nggak mau diharapkan oleh manusia yang lain, ya, diharapkan pertolongannya, diharapkan selalu ada, karena saya bukan maha hadir, saya nggak selalu punya juga, ya. Tetapi manusia seringkali mengandalkan sesamanya, mengandalkan manusia, padahal manusianya sendiri juga nggak mau diandalin. Jadi ini saya pikir kayak orang yang bodoh gitu, saudara. Ada orang yang nggak mau diandalkan, tapi malah kita mengandalkan. Sementara sebaliknya, Tuhan itu pribadi yang suka diandalkan, suka kalau ada manusia yang mengandalkan Dia. Tuhan itu pribadi yang suka kalau ada orang itu bergantung kepada Dia. Tuhan suka yang seperti itu. Justru kita nggak mau bergantung kepada Tuhan yang seperti itu. Jadi inilah keanehan kita manusia. Kita nggak ada orang yang kita andalkan, manusia yang kita andalkan, padahal manusia ini nggak mau kita mengandalkan Dia. Sementara ada Tuhan yang mau supaya kita mengandalkan Dia, tapi kita nggak mau mengandalkan, nggak mau mengharapkan. Padahal Tuhan itu punya kekuatan, punya kuasa, punya segalanya, Dia sumber segalanya. Malah kita nggak mau mengandalkan Dia. Nah, saudara, di tahun yang baru ini Tuhan ingatkan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, harapkan Tuhan dalam segala situasi apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Saya nggak ngerti apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Mungkin tahun yang lalu saudara mengalami banyak masalah, kekecewaan, marah, sakit hati, dan lain sebagainya. Tinggalkan semuanya itu dan mulai hari ini belajar untuk mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Kenapa seringkali kita kecewa? Karena kita mengandalkan manusia. Kita mengharapkan pertolongan mereka. Kita mengharapkan mereka bisa memberikan apa yang kita inginkan, kita perlukan, dan ternyata luput, dan ternyata nggak bisa. Ayo belajar sama-sama mengandalkan Tuhan saja. Yang kedua adalah kita belajar dari perikop yang berikutnya. Perikop yang berikutnya itu kisah tentang Elia dan Elisa.
Elia dan Elisa adalah seperti seorang senior dan junior gitu ya. Elia ini nabi yang senior, nabi yang sudah senior, yang luar biasa dipakai Tuhan, dan dia punya murid namanya Elisa. Dan Elisa ini terus bergantung kepada Elia, gurunya. Dan kita lihat dalam perjalanannya, ya, Elia ini dia tahu bahwa dia akan diangkat oleh Tuhan. Dan Elisa tidak mau melepaskan Elia. Dia ikut kemanapun Elia pergi. Bahkan udah disuruh, kamu udah tinggalin aku. Aku mau ke tempat yang lain. Aku mau ketemu kumpulan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi di Gilgal. Tapi kemudian Elisa bilang, enggak tuanku, aku akan ikut kamu kemanapun kamu pergi. Akhirnya mereka berangkat. Sampai di Gilgal, selesai. Kemudian Elia bicara lagi. Kamu tinggal di sini, aku mau pergi ke Betel. Aku akan ke sana dan ketemu dengan nabi-nabi yang ada di sana. Dan Elisa juga berkata, enggak tuanku, aku akan tetap ikut kemanapun kau pergi. Dan yang ketiga, yang terakhir, di tempat Betel, Elia bicara kepada Elisa bahwa kamu tinggal di sini. Udah, aku mau ke Yeriko. Ketemu juga nabi-nabi yang ada di sana. Mungkin nabi-nabi yang ada di Gilgal, di Betel, dan di Yeriko, mungkin itu juga murid-murid Elia mungkin ya. Tetapi yang terjadi gini, Elisa sama sekali tidak mau melepaskan tuannya, nggak mau melepaskan gurunya. Dia selalu mengikut kemanapun gurunya, tuannya pergi. Dia ikuti sampai akhirnya kemudian satu kisah yang kita semuanya udah tahu bahwa Elia kemudian diangkat oleh Tuhan. Tapi sebelumnya dia tanya sama Elisa, kamu udah ikut aku dari 3 tempat tadi. Apa sih yang kamu harapkan dari aku? Dan kemudian Elisa berkata, berikanlah ya 2 kali dari rohmu, kuasa yang ada di Elia. Ya, Elia bilang ini hal susah karena dia tahu bukan dia yang punya kuasa, Tuhan yang punya kuasa. Tapi kalau Tuhan izinkan kamu melihat aku, maka kuasa ini akan turun kepadamu. Dan benar saudara, kemudian Elia dibawa naik oleh Tuhan dengan kereta berapi dan jubahnya tertinggal. Dan itu salah satu bentuk bahwa perwujudan bahwa Tuhan memberikan kuasa yang dari Elia kepada Elisa muridnya. Saudara, dari pelajaran ini kita bisa lihat apa? Kita bisa belajar apa? Kita bisa belajar tadi yang pertama sudah ya, selalu mencari Tuhan dan mengandalkan Dia. Yang kedua adalah gini, jangan pernah terpisah dari Tuhan. Ya, kalau tahun kemarin mungkin kita seringkali ninggalin Tuhan, ada masalah kita tinggalin Tuhan dan kemudian balik ke Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya, jangan mau terpisah dari Tuhan atau jangan pernah meninggalkan Tuhan. Saudara, Tuhan gak pernah lari, Tuhan gak pernah kemana-mana. Seringkali kitalah yang lari, kitalah yang pergi, kitalah yang meninggalkan Tuhan. Ayo sadari bahwa kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Karenanya jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalaupun ada masalah berat, justru ini saat engkau berlari mendekat lebih lagi kepada Tuhan. Karena dialah sumber segalanya. Dia pertolongan saudara. Dia sumber kekuatan pengharapan saudara. Ya, jadi yang kedua adalah jangan terpisah dari Tuhan. Nempel terus. Seperti Elisa yang nempel sama Elia. Diusir kemanapun, dites untuk meninggalkan gurunya. Elisa enggak mau. Enggak. 3 kali saudara. Dikatakan Elisa disuruh meninggalkan. Disuruh pergi. Tapi dia nggak mau. Pelajaran buat kita. Mungkin ada masalah-masalah yang kita hadapi yang membuat kita seolah-olah berkata, udah tinggalin Tuhan aja. Tuhan nggak nolong kamu. Tuhan nggak berbuat sesuatu buat kamu. Itu mungkin ujian buat kita. Tapi beranikah kita berkata, enggak, apapun yang terjadi, sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus untuk selamanya. Itu yang harus kita belajar. Yang berikutnya, yang ketiga, mari kita fokus pada perkataan Tuhan. Bukan perkataan orang lain, bukan perkataan manusia, bukan perkataan-perkataan yang menjatuhkan kita. Tapi fokus pada perkataan Tuhan. Hari ini kalau Tuhan sampaikan sesuatu buat saudara, pegang itu, yakini itu, pegang sebagai dasar imanmu, dan kemudian hidup di dalamnya, saudara.
Nah saudara, dikatakan gini, cerita ini dikatakan gini, Elisa ketika ketemu rombongan nabi-nabi, baik yang ada di Gilgal, di Betel maupun di Yeriko, mereka itu bilang sama Elisa, kamu tahu nggak, gurumu mau diambil Tuhan, dia mau diangkat Tuhan, dia mau meninggalkan kamu. Dan apa yang dikatakan oleh Elisa? Sudah, aku tahu, kamu diam aja. Saudara, kadang ada banyak perkataan di luar sana yang mungkin membuat kita jadi goyah, yang membuat iman kita mungkin jadi ragu-ragu akan Tuhan. Ini kayaknya Tuhan ninggalin saya nih. Ini kayaknya Tuhan gak peduli sama saya nih. Mungkin ada perkataan-perkataan seperti itu yang membuat iman kita goyah. Tapi hari ini Tuhan mengajar kita untuk gini. Kamu diam, aku sudah tahu. Yang aku tahu adalah Tuhan gak pernah tinggalkan aku. Aku mau selalu nempel sama Tuhan. Aku selalu mau ikut kemanapun Tuhan pergi, aku mau ikuti dia. Miliki iman yang percaya penuh bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kita dan kita selalu mendekat, melekat kepada Tuhan. Ya, apapun perkataan dunia, apapun perkataan berita, apapun perkataan-perkataan manusia, sudah suruh mereka berhenti, suruh mereka diam, alihkan pandangan saudara, pendengaran saudara hanya kepada firman Tuhan dan kebenarannya. Kalau nggak seperti itu, iman saudara pasti akan goyah dan lama-lama bisa mundur dan gugur, saudara. Tapi belajar yuk untuk kita berserah penuh, percaya penuh kepada kebenaran firman Tuhan saja. Saudara nggak tahu ke depan ini apa yang akan terjadi. Bahkan ada hamba Tuhan yang mengatakan tahun 2022 ini akan ada banyak masalah yang lebih besar lagi daripada tahun kemarin. Mungkin saja itu terjadi. Mungkin saja itu terjadi, kita nggak tahu. Yang pasti adalah gini, apapun yang terjadi, kita nempel sama Tuhan, kita melekat sama Tuhan, dan kita fokus hanya pada firman Tuhan, perkataan Tuhan buat kita. Nggak perlu fokus kepada yang lain, singkirkan yang lain, yang hanya menakutin saudara, yang hanya membuat saudara cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Tinggalkan semuanya itu dan fokuskan telinga kita hanya kepada firman Tuhan dan kebenarannya. Saudara, di tengah hiruk pikuk dunia ini, ya, kita harus benar-benar fokus. Harus benar-benar fokus. Saudara, seperti kalau misalkan saya punya istri dan kemudian di tengah kerumunan banyak orang bicara, saya hanya mendengar, ya mungkin suaranya samar-samar, istri saya berkata-kata di tengah kerumunan banyak orang. Tetapi kalau saya fokuskan telinga saya pasti ngerti, oh ini istri saya, ini suara istri saya, nggak bisa dibohongi. Saudara, kedekatan kita dengan Tuhan akan menentukan, sekalipun ada hiruk pikuk suara di luar sana, tapi kalau kita intim dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita bisa tahu, oh ini suara Tuhan. Ya, sekalipun kelihatannya samar-samar, tapi kita jelas ini suara Tuhan. Karena apa? Ada keintiman, ada kedekatan. Karena itu tahun ini jangan tinggalkan Tuhan, justru makin melekat kepada Tuhan. Makin mendekat kepada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan siapapun, jangan terpisah dari Tuhan, dan yang ketiga, fokus hanya pada perkataan Tuhan saja. Dan yang keempat, yang terakhir, kita belajar apa dari kisah di dua raja-raja ini? Yang keempat adalah harapkan sesuatu yang besar dari Tuhan. Saudara, Elisa mengharapkan sesuatu yang besar dari gurunya, yaitu Elia. Ketika dia ditanya, kamu minta apa? Dia minta supaya kuasa dari Elia diturunkan kepada dia. Dan nggak minta kuasanya 1, 2 kali lipat, saudara. Dan kalau saudara baca Alkitab, benar saudara. Kalau di Alkitab menuliskan bahwa Elia membuat 7 mujizat besar yang tertulis di Alkitab. Sementara Elisa, muridnya, itu membuat 14 mujizat besar yang tertulis di Alkitab. Jadi saudara, 2 kali lipat. 2 kali lipat yang terjadi, saudara. Nah saudara,
Dua bagian yang dikatakan oleh Elisa kepada Elia itu mengacu gini, saudara. Pada zaman itu, seorang ayah ketika dia memberikan warisan kepada anak-anaknya, maka putra yang paling sulung itu biasanya mendapatkan bagian 2 kali lipat dari antara putra-putri yang lainnya, saudara. Jadi seperti itulah yang diharapkan oleh Elisa. Dia mengharapkan 2 kali lipat. Nah, saudara, kebenarannya apa? Kebenarannya gini. Harapkan tahun ini, harapkan sesuatu yang besar dalam kehidupan saudara dari Tuhan. Ya, seperti Elisa mengharapkan sesuatu yang besar dari gurunya Elia. Dan semuanya itu dipakai untuk apa? Dikatakan gini, Elisa melanjutkan pelayanan Elia, yaitu menjadi nabi bagi bangsa Israel. Saudara, kalau kita mengharapkan sesuatu yang besar, boleh saja, bahkan saya bilang oke, harus minta sama Tuhan yang besar. Kalau minta yang kecil dan kita bisa lakukan, nggak perlu Tuhan. Kita sudah bisa. Tapi minta sesuatu yang besar yang kita sendiri rasanya mustahil. Justru yang mustahil ini yang kita minta, karena yang mustahil itu bagiannya Tuhan. Jadi minta sesuatu yang besar, minta pekerjaan Tuhan yang besar. Tetapi ingat, tujuannya bukan untuk gagah kemampuan kita, tapi untuk pekerjaan Tuhan, untuk kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga kemudian hidup kita mempermuliakan Tuhan, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, hari-hari ini saya sedang bergumul dan minta kepada Tuhan untuk sebuah pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi. Saya meninggalkan pekerjaan saya yang lama dan saya sekarang sedang merintis sebuah pelayanan yang baru, yang sama sekali baru, saya sama sekali nggak ngerti. Dan disinilah saya terus bergantung kepada Tuhan. Saya berharap hanya kepada Tuhan. Dan saya tahu di depan ada banyak tantangan yang saya yakin dengan bahwa saya nggak mampu. Kekuatan saya nggak bisa. Saya hanya bergantung hanya kepada Tuhan. Dan hanya dengan pertolongan Tuhan saya bisa melakukannya. Karenanya saya berharap, Tuhan jangan tinggalkan saya. Saya mau melekat kepada Engkau. Dan saya akan melihat mujizat demi mujizat pasti terjadi. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Saya belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Nah, saudara, yuk harapkan sesuatu yang besar di dalam pekerjaan saudara. Kalau yang kemarin sepi, tahun ini katakan, Tuhan, tahun ini aku minta 2 kali lipat. Kalau kemarin hubunganku sedang rusak, Tuhan, aku minta tahun ini ada tahun pemulihan. Ada hubungan baru yang dibangun, yang kemudian saya akan menikmati hubungan itu. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada surga di bumi ini yang aku bisa nikmati bersama dengan orang-orang yang aku kasihi. Minta sama Tuhan. Sesuatu yang mustahil kayaknya, minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Dia akan mengerjakan sesuatu yang engkau nggak bisa, dia yang bisa, dia akan kerjakan. Jadi dengan iman, yuk kita bersama-sama melangkah di tahun yang baru ini. Melihat kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kebenaran Tuhan tercurah buat setiap kita. Dan kita akan menikmati semua janji-janji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya, kiranya apa yang saya bagikan ini sungguh menjadi jawaban buat saudara, memberikan kekuatan pengharapan buat saudara, karena memang itulah firman Tuhan, memberikan kekuatan dan pengharapan buat setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima hari ini. Berkati kami semuanya Tuhan, supaya kami boleh melihat pertolongan-Mu, kuasa-Mu yang hebat, keajaiban-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan biarlah tahun ini kami persembahkan kepadamu. Kami berjanji bahwa tahun ini kami akan mengandalkan Engkau. Kami akan melekat kepada Engkau. Kami akan mendengar suara-Mu saja Tuhan. Dan kami akan minta perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami. Bersama dengan Engkau kami melakukan perkara-perkara yang hebat. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu. Di tahun yang baru ini kami akan mendapat berkat yang baru, kasih karunia yang baru, hati yang baru, semangat yang baru. Semuanya berasal daripada-Mu dan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, pimpin kehidupan kami mulai hari ini sampai seterusnya. Dan kami percaya tahun ini adalah tahun mujizat buat kami.
tahun kami akan melihat perkenanan Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya, kami persembahkan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.